Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul habibul karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Ketua Yayasan Kanjul Wafa Al-Bayan, yakni Bapak Komdoni Sugianto Hasan SPD, dan yang saya hormati dan yang kami muliakan Ibu Kepala Sekolah SD Islam Al-Bayani, yakni Ibu Roswita SE, dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Islam Al-Bayani, yakni Ibu Muslimah SPD. Dan tak lupa pula yang saya hormati dan yang saya muliakan ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, dan semua wali murid, anak-anakku semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kutipan ayat di atas tadi dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Maka ialah orang-orang yang bertakwa. Baik, di situ kita diwajibkan untuk berpuasa pada bulan ini, yakni bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan. Puasa wajib. Sebagaimana orang-orang terdahulu juga berpuasa pada sebelum zaman Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Adam pun berpuasa, pada zaman-zaman Nabi yang lain. Bukan hanya umat Nabi Muhammad saja yang diwajibkan untuk berpuasa. Pada zaman dahulu juga orang diwajibkan untuk berpuasa, beribadahnya dengan berpuasa juga. Nah, khususnya pada bulan Ramadan ini kita wajib berpuasa. Maka dari itu, pada bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak amal-amal soleh dan amal-amal yang baik. Oke, baik, di sini saya akan memberikan 3 pokok atau 3 amalan utama pada bulan Ramadan ini. Yang pertama, meningkatkan sholat. Di sini meningkatkan sholat bukan hanya sholat wajib saja yang kita kerjakan, bukan hanya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, bukan hanya itu saja. Itu justru sudah kewajiban untuk kita melaksanakannya. Di sini kita meningkatkan sholat, yakni melaksanakan sholat-sholat sunnah, seperti sholat sunnah sebelum zuhur, sholat sunnah sesudah zuhur, dan sholat-sholat yang lainnya. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, dan tiada di bulan-bulan yang lain kecuali bulan Ramadan, yakni sholat sunnah tarawih. Nah, maka dari itu kita harus meningkatkan amal-amalan dengan meningkatkan sholat-sholat sunnah. Ada riwayat dari Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat setiap hari sholat sunnah rawatib setelah sholat atau sebelum sholat, maka Allah akan membangunkannya rumah yang indah di surga. Allah akan memberikan rumah yang surga. Maka dari itu kita berinvestasi dari sekarang. Kita memperbanyak sholat-sholat sunnah rawatib. Maka kita berinvestasi untuk membuat rumah-rumah yang mewah di surga. Tiada lain rumah-rumah mewah yang sekarang yang ada di dunia. Maka lebih bagus rumah-rumah yang di surga. Maka dari itu kita harus memperbanyak sholat-sholat
sunnah. Dan yang kedua, lanjut saja, yakni memperbanyak baca Al-Quran. Di sini ada memperbanyak baca Al-Quran. Rasulullah pun memberikan contoh kepada kita umatnya untuk menghatamkan Al-Quran selama pada bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Minimal kita 1 hari 1 juz. Ya, sangat minimal. Kenapa? Gimana kita harus membaginya? Minimal setiap sholat kita bagi. Setiap sholat subuh kita membaca Al-Quran berapa lembar atau berapa ayat. Minimal 1 hari 1 juz. Maka kalau sudah 30 hari maka sudah 30 juz. Minimal kita menghatamkan Al-Quran 1 juz. Lebih baik 2 juz, 3 juz, itu lebih baik. Maka dari itu kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Allah akan melipat gandakan orang-orang yang membaca Al-Quran. Berbeda, kita amal-amal kita di bulan-bulan biasa pada bulan Ramadan ini berbeda. Allah akan memperbanyak, melipat gandakan amal-amal kita berpuasa. Maka dari itu kita harus memperbanyak amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini. yakni amalan yang ketiga, amalan pokok utama pada bulan Ramadan, yaitu infak atau bersodakoh. Nah, di sini infak bersodakoh ya pada bulan Ramadan ini sangat spesial ya. Apalagi kita memberikan, ada suatu riwayat apabila kita memberikan sodakoh atau infak kepada orang yang berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tidak berbeda sedikit pun. Nah, maka dari itu kita apabila ada uang sedikit kita sisihkan untuk bersodakoh atau berinfak. Berapapun itu, kita jangan sesuai kemampuan kita sendiri. Ya, gimana? Maka dari itu kita harus memperbanyak amal-amal ibadah, infak dan sodakoh. Nah, di situ ada riwayat apabila ada orang yang memberikan sesuatu atau memberikan makanan, memberikan bukaan makanan pada orang yang berpuasa pada saat berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang tersebut. Tapi jangan diambil yang kagak baik. Kita nggak puasa nih. Contoh ada si Fulan nggak puasa. Wah, gue nggak puasa katanya. Gue mau pahalanya sama orang yang berpuasa, gimana ya? Dia memberikan makanan atau memberikan sedikit rezeki dia kepada orang yang berpuasa ketika berbuka. Kita jangan seperti itu, jangan kita contohkan yang tidak baik. Kita juga harus berpuasa dan harus memberikan sedekah atau makanan kepada orang yang berpuasa tersebut. Maka kita akan mendapat 2 lipat ganda amalan pahala itu. Oke, baik. Itulah 3 amalan utama pokok di bulan Ramadan. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita pada bulan suci ini. Jangan kita malah kalah dengan hawa nafsu kita. Kita dengan bulan Ramadan ini kita malas untuk bekerja, kita malas untuk belajar. Jangan seperti itu, kita harus lebih semangat lagi. Oke? Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.